apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sudah 3 hari banjir masih merendam wilayah Talang Ubi Kabupaten Pali. Warga mulai terserang penyakit. Memakan badan jalan dan timbulkan bau tak sedap. Tempat pembuangan sampah liar di Jalan Sultan Syahrir, Ilir Timur 2 Kota Palembang ditertibkan. Awal tahun harga emas di Kota Palembang mengalami kenaikan per 6,7 gram atau satu suku emas berada di angka 8,4 juta rupiah. Informasi pertama, banjir masih merendam wilayah Talang Ubi Kabupaten Pali. Pada Senin siang, sudah 3 hari pemukiman warga yang terendam ini juga mengakibatkan warga mulai terserang penyakit. Sementara korban banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Meski ketinggian air sudah turun, banjir di pemukiman penduduk yang berada di Kelurahan Talang Ubi Barat, Kabupaten Pali masih terlihat. Meski sebelumnya ketinggian air di wilayah ini mencapai 50 hingga 70 cm. Sejak banjir pertama pada Jumat pekan lalu hingga Senin siang, warga belum mendapat bantuan. Warga berharap ada bantuan sembako dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Semua air gatal-gatal lah badan itu. Ya, dah. Kalau cacing, macam-macam seru cacing. Repot pokoknya. Repot ya. Yo, Ada bantuan apa, Bu? bantu ganti. Harapan itu? Harapan bantuan. Bantuan ke apa ada, Bu? Sembako terutama. Apa bantuannya, Bu? Terserah itu apa yang ada. Kan seribu. Tidak sembako mungkin. Sembako alhamdulillah. Belum. Ada rutinitas cek kesehatan di sini. Belum ada. Belum. Harapannya? Harapannya iya, ingin untuk kami tua ini kan itu air itu kan badan sakit gaduh itu ada gedengkul ini. Dingin ya, kesehatan we. Iya. Ya perlu juga. Banjir juga mulai berdampak terhadap perekonomian warga karena mereka tak dapat bekerja di kebun karena akses jalan dan kebun warga juga ikut terendam banjir. Selain itu, kondisi air banjir yang kotor membuat warga mulai mengeluh penyakit gatal-gatal dan juga rematik. Mereka yang terserang penyakit sebagian besar adalah lansia dan anak-anak. Kalau untuk dampak bisa kita lihat secara sama kan dari lingkungan kita nih pasti terkotori kan karena dampak dari pembawaan arus dari banjir ini. Dan kemudian untuk masalah kebersihan sama ada beberapa warga lah yang banyak terganggu daripada aktivitasnya seperti petani yang kesehariannya kan biasanya pergi kebun. Setelah daripada ada banjir ini tadi ada banyaklah aktivitas yang terganggu banyak kan daripada lansia kita ini kan agak banyak juga lansia di sini kan sama anak-anak karena ya telah tahu banjir ini kan mau air kotor bukan air bersih Gatal-gatal we. gatal-gatal. Korban banjir berharap pemerintah Kabupaten Pali segera menormalisasi Sungai Abab yang mengelilingi pemukiman penduduk. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya Sungai Abab karena tak dapat lagi menampung debit air. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Mengantisipasi banjir di musim penghujan, Pemkab Ogan Komering Ulu Timur mengeruk lumpur dan sampah di anak Sungai Komering. Pengerukan dengan menggunakan alat berat ini dilakukan sepanjang 1 km. Menggunakan alat berat, aliran anak Sungai Komering yang berada di Kota Baru, Martapura, Kabupaten Oki Timur dibersihkan. Pengerukan dilakukan karena aliran anak Sungai Komering penuh dengan sampah dan lumpur yang mengendap. Sampah juga ditemukan di dalam gorong-gorong, sehingga membuat aliran air terhambat. Pembersihan dan pengerukan sampah di aliran anak sungai dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan. Imbas saluran yang tersendat, rumah makan yang berada tak jauh dari lokasi pengerukan terlihat tergenang dan terendam banjir. Dikhawatirkan kondisi akan semakin parah bila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi.
Jadi akibat endapan sampah dan lumpur yang berada di dalam box sehingga menyebabkan luapan air sungai di sekitar badan sungai. Salah satu yang terdampak yaitu ada Pondok Lesehan Sapa. Terus upaya apa yang dilakukan? Untuk langkah awal yang dilakukan yaitu pembersihan box secara manual. Kemudian selanjutnya mungkin akan dilakukan kegiatan normalisasi sungai yang sepanjang sungai di sebelah Pondok Lesehan Sapa mengarah ke hulu. Usai melakukan pengerukan dan pembersihan sampah, proyek dilakukan dengan normalisasi aliran anak sungai sepanjang 1 km. Proyek ini ditargetkan akan rampung 1 hingga 2 pekan ke depan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Kabel lampu penerangan jalan di Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6 Kota Palembang dicuri oleh orang tak dikenal. Akibatnya saat malam tiba, 2 jembatan tersebut pun gelap. Petugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang kembali memasang kabel penerangan di lampu jalan sepanjang 500 meter di Jembatan Musi 4 Kota Palembang. Sebelumnya, kabel 500 meter ini dicuri oleh orang tak dikenal. Imbasnya, jika malam hari, jembatan yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu 2 dan Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang menjadi gelap. Untuk menghindari kembali aksi pencurian kabel, saat ini petugas memasang kabel tersebut di atas dan terpasang pada tiap tiang-tiang lampu jalan. Sebelumnya, posisi kabel terpasang pada dasar jembatan sehingga mudah dijangkau masyarakat. Pemasangan kabel atas kita, karena kabel bawah sudah tidak ada dicuri orang. Jadi satu-satunya jalan memasang kabel agar lampunya bisa hidup kembali. Gitu, Pak. Jadi selama ini padam lampu karena dicuri kabelnya, Pak ya? Iya, betul sekali. Dicuri oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama kayak di musim 6 ya? Ya, sama kayak di musim 6. Jadi kan akibat ya mati semua, jadi baru hidup separuh. Jadi, gitu, Pak. Tak hanya Jembatan Musi 4 Kota Palembang, Jembatan Musi 6 yang menghubungkan Kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kecamatan Ilir Barat 2 juga turut dicuri. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Tempat pembuangan sampah liar yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Ilir Timur 2 Kota Palembang ditertibkan oleh petugas. Selain keberadaan sampah yang memakan separuh jalan, sampah juga menimbulkan bau yang tak sedap. Memakan badan jalan dan menimbulkan bau tak sedap, tempat pembuangan sampah liar yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang ditertibkan oleh petugas. Tumpukan sampah yang dibuang warga ini menggunung hingga membuat kemacetan dan menyulitkan warga sekitar saat berkendara. Bahkan jika hujan turun, tumpukan sampah rumah tangga ini juga mengeluarkan aroma busuk. Keberadaan tempat pembuangan sampah liar tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Diduga jauhnya TPS membuat warga membuang sampah di tempat ini. Karena setiap hujan deras di sini bau sampah, terutama warga di seberang ini, Pak, cium baunya. Warga sini sudah melarang, cuman karena ini bukan haknya mereka untuk melarang, haknya camat lah. Karena ini bukan tempat pembuangan sampah yang resmi. Petugas menerjunkan 1 unit alat berat berupa ekskavator untuk memindahkan sampah ke 8 unit truk yang membawa sampah. Menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat terkait dengan penumpukan sampah di Jalan Sultan Syahrir. Ini adalah TPS liar yang sudah lama dan kerap kali mengganggu. Maka itu kegiatan hari ini kita mengupayakan dan menindaklanjuti dengan laporan warga masyarakat atas penumpukan sampah di TPS liar di Jalan Sultan Syahrir. Selain memakan badan jalan, juga menimbulkan polusi, bau yang tidak sedap, kemudian juga secara visual juga tidak enak dipandang. Sudah hampir separuh memakan badan jalan keberadaan sampah ini. Setelah dibersihkan, tempat ini rencananya akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk menghindari kembalinya masyarakat membuang sampah secara liar.
Petugas juga mengimbau kepada warga untuk tertib membuang sampah agar menjaga lingkungan sekitar. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.